واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini agak beda sedikit. Jadi setiap pertemuan harus diawali dengan, kalau secara umum orang tuh bilangnya SOP, standar operasional pertemuan. Ya. Jadi pertama adalah disampaikan Alhamdulillah atas berkumpulnya ibu-ibu di masjid ini, jadi di masjid yang mulia ini, dan saya mengucapkan astagfirullah juga, semoga kita diberi ampunan. Dan yang terakhir, saya sebagai pembicara harus berdoa, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Maksudnya adalah supaya apa yang disampaikan oleh saya, karena saya sebagai pembicara, menjadi bermanfaat dan tidak ada yang salah, ya. Karena pada era sekarang ini salah ngomong bisa berlapeng, ya, bisa kemana-mana. Ngomongnya kapan, masalahnya diungkitnya bisa kapan. Nah, ini hari ini pada kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan sedikit yang saya pelajari, ya. Jadi bukan yang saya ketahui, tapi yang saya pelajari. Ada beberapa yang mau disampaikan, yaitu pertama, arti dari majelis taklim, ya. Majelis taklim ini artinya apa ini? Ya. Kalau kita umumnya belajar bahasa Arabnya sangat sedikit, ya. Sehingga sekedar tahu aja namanya majelis taklim, ya sudah, majelis taklim ya udah. Artinya apa? Artinya belum pernah dibahas sampai rinci, ya. Pertama, arti daripada majlis, ya. Majlis ini berasal dari bahasa Arab yang awal katanya adalah apa, Bu? Apa nih, Bu? Majlis awal katanya apa nih? Kata asal dari majlis adalah jalasa, ya. Artinya duduk. Jadi memang kita berkumpul dan duduk-duduk, ya. 3 kata majelis yang digunakan di lingkungan kita, yaitu pertama, majelis MPR, majelis ulama, dan majelis taklim, ya. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah majelis taklim. Setelah majelis ada taklim. Taklim artinya apa? Apa nih, Bu? Artinya belajar, ya, belajar yang kaitannya sama agama Islam. Jadi majelis taklim, sehingga tujuannya untuk menjadi orang yang alim, duduk-duduk untuk menjadi alim, ya. Jadi ini tujuannya sangat mulia, ya. Tidak akan datang malaikat pada perkumpulan di mana ada yang, ini bukan guru nih, di mana ada yang ngajarin dan ada yang mendengarkan. Jadi pada waktu ini adalah waktu yang baik menurut kaidah surat Wal Asri, ya. Wal Asri itu waktu terus berjalan, tidak pernah berhenti dari pagi sampai sore, siang, malam. Itu manusia berada dalam kerugian, ya. Jadi rugi terus, illa ladina, kecuali orang-orang illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq, ya. Kecuali orang yang sabar meningkatkan atau mempertahankan mempertahankan apa? Sabar dalam menyampaikan apa artinya? Coba apa?
namanya? Ya, jadi dalam kaidah wal asri dan kita berada di tempat yang paling mulia, ya, di dalam masjid Al-Marwah. Al-Marwah artinya apa? Al-Marwah ini artinya bukan bukit, itu nama bukit. Artinya sendiri, artinya kehormatan, ya, menjaga marwahnya. Dan yang menjadi pembahasan adalah ini judulnya kayak judul dosen, ya, pengantar keuangan syariah, ya. Nah, keuangan syariah ini menjadi satu, dibilang satu bagian ilmu baru, ya. Kalau saya memperhatikan memang ilmu baru. Jadi muamalah ini bahas tulisan Arabnya ini kalau tatnya berubah, ya. Kalau bukan tak ini tak apa pilihannya. Muamalah tak apa selain tak. Ini tak apa namanya? Tak marbuto. Tak marbuto yang bulat. Iya. Kalau pakai tak marbuto itu artinya berbeda. Jadi bukan muamalah yang dimaksud di sini. Artinya adalah tukang besi, ya. Jauh seperti amin sama amin itu artinya beda. Husnul khotimah sama husnul khotimah itu artinya beda, ya. Dengan keterbatasan dan ketersedikitan kita belajar bahasa Arab, arti dari majlis taklim, kemudian al-marwah, muamalah itu sangat jauh. Jadi memang karena kurang pendidikan dasar dalam beragama Islam. Ini mohon maaf kalau disampaikan seperti itu, karena saya juga seperti itu, baru tahunya sekarang aja, ya. Nah, ini salah satu buku yang kayaknya nggak mungkin dibaca, ya. Jadi dipamer aja bahwa beberapa pemikiran dan pembahasan ada di buku yang ini, buku karangan Dr. Rahmat Tarmizi, ya. Judulnya Harta Haram Muamalah Kontemporer. Kontemporer ini nanti masuk ke dalam bab yang akan dibahas. Artinya keuangan, transaksi keuangan yang ada sekarang, ya. Yang sebelumnya ada tapi nggak usah dibahas, ya. Nah, di samping itu ini, kalau ini tulisan saya, ini tipis, ya. Ini tipis, judulnya Transaksi Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah. Ini bukunya cuma dicetak satu, cuma kalau zaman sekarang orang bikin buku kelihatannya atau kenyataannya tidak dibeli, tapi kalau bajakannya banyak, ya. Ini saya nggak bilang bajakannya tersedia, tapi e-booknya tersedia di salah satu link. Jadi kalau ibu-ibu mau ikutan baca nanti bisa dikirimkan. Oke, dan ini akan dibahas, ya. Pertama kenalan dulu, kemudian tujuan pembahasan dan sedikit pemahaman tentang muamalah, kemudian definisi dasar atau definisi umum keuangan syariah, dan sedikit tentang perbankan syariah, ya. Sebelum ini sebetulnya di akhir ada tulisan, kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau ada sesuatu yang betul insya Allah itu yang inti dari pembelajaran, ya. Oke, ya. Jadi saya adalah jamaah, rumah saya di Blok A1 nomor 3. Ini kalau orang mau bicara tentang sesuatu mesti diceritain dulu latar belakang pendidikan linearnya, ya. Jadi saya berpendidikan MD, ya. MD ini Madrasah Diniyah, sama MI Madrasah Ibtidaiyah selama 8 tahun dari 78 sampai 86, dan berhenti di situ pendidikan formal keislamannya, ya. Kalau orang Betawi emang kerjanya sembahyang dan mengaji. Jadi ini alhamdulillah fasilitas saya ngaji sampai 8 tahun, dan modal 8 tahun itu banyak hal-hal yang ternyata memang sekarang udah hampir punah. Nah, jadi tempat saya belajar agama ini, sekolah madrasah ini masih ada,
Tetapi sekarang udah berubah menjadi sekolah kayak kita di sini, jadi sekolah Hafiz. Jadi hampir tidak berminat anak-anak sekarang belajar nahwu syarah, kemudian bahasa Arab, nulis khot, imla dan sebagainya, itu nggak belajar lagi. Nah, terus kemudian saya berprofesi sebagai dosen yang mata kuliahnya akuntansi syariah dan keuangan syariah, perbankan syariah 9 tahun, dan terakhir pendidikannya di Universitas Islam di pembahasannya tentang keuangan syariah ya. Dan ini ada beberapa yang saya sampaikan sebagai bahan perkuliahan, ada YouTube-nya. Oke? Nah, tujuan penyampaian materi adalah tadi sudah disampaikan, berbagi ilmu ya. Jadi ilmu saya yang sedikit saya bagi-bagikan ya, bagi-bagikan. Kalau bilangnya bagi-bagikan kayaknya sombong banget ya. Jadi bahasa Islamnya, bahasa syariahnya itu sedekah ya. Apa yang bisa saya sedekahkan, yang saya sedekahkan adalah ilmu dan di majelis taklim ya. Kalau sampai lengkap pembahasannya tentang keuangan Islam, tentang industri keuangan syariah ya. Jadi ini bagian dari, kalau kebanyakan orang di saat ini taunya cuma ustaz, padahal ada beberapa istilah yang lebih rinci lagi. Kata lain adalah mubalik ya. Mubalik itu berasal dari kata balik. Balik itu artinya dewasa ya, menyampaikan ilmu kepada orang untuk menjadi Islam secara dewasa, atau dai ya, itu pendidikan dari dakwah ya. Itu tujuannya. Oke. Nah, mempelajari keuangan Islam itu bersumber dari, kalau kita mempelajari agama Islam itu dasarnya adalah rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5, 1, 2, 3, itu kaitannya sama akidah dan ibadah. Tetapi pada saat membahas tentang zakat dan haji, itu urusannya sudah antara saya dan Anda, saya dan dia dan Anda. Urusannya tidak melulu tentang ibadah ya, tetapi ada faktor sayanya ya. Sayanya itu maksudnya apa? Jadi kalau untuk bicara atau membahas zakat, itu kaitannya antara orang sama orang lain ya. Jadi ini yang dimaksud dengan muamalah ya. Arti muamalah apa sih? Arti muamalah adalah kegiatan atau transaksi antara individu atau antara orang dengan orang lain ya. Nah, kalau bahasa yang kita sering mendengar itu menjadi bahasa yang digunakan, tetapi bahasa aslinya adalah muamalah atau amaliyah ya. Kegiatan atau transaksi satu orang sama satu orang yang lainnya. Jadi kalau kita dengarnya kotak amal itu yang mudah digunakan, tetapi bukan amal dimasukkan di dalam kotak ya. Nah, muamalah itu kaitannya sama yang ada duitnya. Kalau yang tidak ada duitnya, ya tidak saya bahas juga ya. Jadi muamalah di dalam definisi umum yang digunakan sekarang ini adalah kegiatan yang ada duitnya antara satu orang dengan orang lain. Tetapi ada banyak cabangnya ya. Cabangnya itu terjadi sendiri karena pembahasan muamalah di Indonesia sendiri ini baru ramai sesudah berdirinya Bank Muamalat. Bank Muamalat itu menggunakan kata muamalah sehingga orang lebih atau orang menjadi kenal istilah muamalah, dan artinya baru sekarang ini, termasuk saya baru belakangan memahami muamalah itu seperti itu.
Oke ya. Nah, maksudnya gimana? Ya, kalau zakat ya itu tidak terkait dengan pendapatan atau pemasukan uang seseorang. Ya, jadi ada satu orang ya, satu individu punya pendapatan 10 juta. Oke, kemudian berapa simpanannya? Simpanannya 1 juta. Ya, berapa zakatnya? Zakatnya ini rahasia. Tapi kalau dihitung-hitung, zakatnya bisa 0. Ya, kenapa? Karena itu dia yang menentukan. Duit sudah di tangan saya. Ya, apa yang akan saya lakukan, apa yang menjadi tindakan saya, tidak boleh, tidak semua orang berhak untuk tahu. Ya, jadi saya punya pendapat duit 10 juta itu kecil, kebutuhan saya banyak, sehingga akhirnya saya tidak punya tabungan dan saya tidak bisa zakat. Itu keputusan yang dilakukan atau ditentukan oleh orang itu sendiri. Sementara satunya pendapatannya atau pemasukannya 5 juta, simpanannya cuma 1 juta, terus kemudian dia membayar zakat sebesar 500.000. Antara pendapat 10 juta dan pendapatan atau penerimaan 5 juta itu beda, dan itu menjadi keputusan. Dan ini di sini ada faktor muamalah ya. Jadi 500.000 ini untuk siapa? Untuk penerima zakat. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Oke. Begitu juga haji. Ya. Zakat dan haji itu siapa, ini kalau nggak keberatan, siapa yang berpendapat bahwa zakat dan haji adalah akibat atau sisa? Siapa yang berpendapat bahwa zakat adalah sisa dana saya? Ada yang menuliskan enggak? Ya enggak juga apa-apa. Ada juga yang berpendapat zakat dan haji adalah tujuan uang saya. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Maksudnya apa? Saya gajinya 10 juta. Ini saya tabung, pokoknya target saya di waktu 5 tahun saya sudah harus pergi haji. Di dalam waktu 10 tahun saya harus bayar zakat sekian. Itu rada-rada jarang juga dengar kayak gitu. Lebih banyak yang didengar duit saya 10 juta untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kagak bakalan keburu pergi haji. Udah, anggap aja memang zakat itu bagi yang mampu dan saya belum mampu. Jadi ada dua tujuan orang untuk punya duit, mau ditargetkan atau mau disisakan. Semuanya sisa ya. Sisa, ada sisanya disadarkan, nggak ada sisanya ya udah kita belum mampu. Ada sisanya kita pergi haji, nggak ada sisanya ya udah itu kita belum takdir pergi haji. Nah, itu pilihan orang itu sendiri dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Ini tentang pemahaman ya. Nah, kemudian tapi kalau tentang kaitan fikih dan tauhid saya tidak bahas juga ya. Jadi kembali kepada tujuan pembahasan ya. Nah, kemudian ya, yang menjadi pembahasan muamalah dengan orang lain itu bukan tentang makan saja ya. Kalau duit 10 juta dan 5 juta buat makan satu orang itu pasti enggak 100% ya. Gaji pendapatan 10 juta buat makan setiap hari enggak juga. Perlu bensin, perlu AC, listrik, PLN, handphone, bayar Netflix, bayar macam-macam ya. Jadi kalau udah urusan uang, jadi bukan urusan makan aja. Oke ya. Nah, jadi ini saya tuliskan kalau muamalah itu adalah tindakan, atau kalau tindakan itu kalau nggak ada dasarnya menjadi alasannya pikiran. Kayaknya dulu saya diajarin kalau punya duit ini mesti beli itu dulu. Jadi bukan berdasarkan sesuatu yang syariah ya. Jadi kemudian nah, muamalah ini kaitannya itu kepada
jual beli secara luas, ya. Karena 99,99% orang itu, apalagi orang sekarang, itu terlibat dalam transaksi jual beli. Kalau dia nggak jual, dia pasti beli. Bangun tidur, apa yang dilihat? Pak Ibu, sama nggak nih sama jawaban yang saya? HP, ya. HP dilihat, wah pulsanya habis. Ya, kalau sekarang nggak perlu keluar, masuk ring, jadi yang dilihat HP. Habis bangun tidur, kemudian kalau rumahnya kayak rumah saya masih pakai token, nggak bunyi, oke, bisa lanjut. Kalau bunyi, jadi semuanya serba beli, diam-diam aja udah mesti ada pembelian. Jadi saya nggak pernah jualan, ya, tapi kita membeli. Ya, jadi muamalah ini kaitannya sama jual beli. Ya, nah, tetapi yang menjadi pembahasan pada pemahaman muamalah sebelumnya justru sekarang dikelompokkan menjadi pengetahuan keuangan Islam secara atau pemahaman keuangan Islam yang klasik, ya. Terus kemudian menggunakan bahasa Inggris lagi. Jadi kita yang menjadi insan akademis, yang baik dosen, mahasiswa, memahami istilah-istilah keuangan Islam itu menggunakan bahasa Inggris, ya. Ini menjadi satu informasi, segala macam mesti gunakan bahasa Inggris yang menjadi jauh dari pembelajaran dasarnya. Dan yang menjadi pembahasan secara Islamis sebelumnya itu dinamakan sebagai Islamic Finance Philanthropy. Itu yang membahas tentang waris, tentang zakat, tentang infak, tentang sodakoh, tentang qard, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam kata ini semuanya sudah dilebur jadi satu, ya. Dan jadi satu istilah yang semua orang gunakan di masjid, di lembaga Islam menggunakan satu kata namanya donasi. Terima kasih Bapak Ibu donasinya. Apa itu donasi? Ya, semua banyak yang bilang, oh maaf Pak, kalau kita istilah-istilah itu agak kurang paham, ya. Saya nggak begitu bisa bedain apa itu zakat, apa itu infak, dan yang bilang itu pun orangnya di masjid. Terus siapa yang mesti paham? Kalau bukan kita, ya. Kalau enggak seperti ini akan terus jauh ditinggalkan istilah-istilah dasarnya, ya. Jadi kalau bukan kita yang ada di masjid, siapa yang mau membahas tentang waris, ya? Waris sumbernya dari mana? Warisan sumbernya dari mana? Warisan sumbernya dari simpanan, ya. Jadi uang yang menjadi kita sebagai penerima waris atau ibu-ibu sekalian yang akan mewarisi hartanya, itu sumbernya dari pendapatan dan sisa simpanan, sisa atau tujuan. Kalau tujuan pendapatan kita beli rumah, itu menjadi bukan sisa, tetapi simpanan. Rumahnya akan diwariskan dan seterusnya, ya. Kalau nggak saling memahami, kita nggak memahami orang tua kita, nggak memahami saudara kita di rumah, ya, adik beradik kita nggak memahami, akhirnya membagi waris tidak menggunakan hukum Islam, ya. Setelah waris, kemudian zakat, infak, yang penting sih kita keluarin duit aja deh. Keluar duit itu rasanya dari mana? Kalau nggak paham prinsipnya, itu amalnya nggak dapet. Cuma asal yang penting seperti kita pilih makan. Kalau kita di sini makan setiap hari, kita tahu mana soto mie, mana bakso, mana mie ayam. Tapi kalau orang baru datang ke sini seminggu, aja deh yang penting makan, ya. Dia bisa makan roti, di sini nggak ada tukang roti. Dia biasa makan apa lagi? Macam-macam, ya. Nah, sekarang semua kita menggunakan
istilah donasi. Ya, sebelumnya 10 tahun yang lalu donasi itu nggak ada, yang ada adalah sumbangan. Ya, sebelumnya itu kalau sekarang ini kalau orang yang banyak donasi kita sebut dia sebagai donatur. Kalau orang itu banyak sumbangannya kita sebut orang yang banyak sumbangsihnya. Kalau sebelumnya lagi tahun 30 tahun yang lalu orang itu kalau banyak sumbangannya disebut dermawan. Ya. Kemudian kalau di dunia internasional bahasa Inggris namanya charity. Ya. Jadi istilah-istilah ini yang lebih digunakan oleh kita sendiri walaupun di lingkungan masjid, di lingkungan madrasah. Karena sudah sedikit sekali orang yang belajar tentang keuangan Islam. Akhirnya karena belajar Islamnya itu sedikit, yang ada di pelajaran di sekolah, ya. Nah, jadi kalau istilah sekarang apapun belajarnya, ujiannya sama, yaitu ujian di bidang ekonomi. Ya, kalau dari ujian di bidang ekonomi, pilihan solusinya macam-macam, bisa tidak Islam. Oke ya, ini yang saya mau bahas itu tentang di sini sekarang tentang simpanan. Ya, ini bahasanya jawabannya sama nih. Di mana ibu-ibu sekarang menyimpan duit? Di bank. Ya, kalau 30 tahun yang lalu belajar masih ada pilihan lain, ya. Kenapa memilihnya bank? Ya, karena kenapa bank? Ya, karena takut. Ya, Bu-ibu jawabnya mesti sama saya nih, biar agak lucu dikit. Kalau ibu-ibu disuruh jalan dari sini ke gimana, bawa duit 10 juta di kantong plastik, takut gak? Disuruh pegang duit pasti takut juga. Kalau jalan dari sini ke gimana, nggak pegang duit, takut gak? Tapi jawabannya sama nih, ibu-ibu dan saya udah sepaham jawabannya. Jadi sekarang ini kenapa Bang? Ya, karena takut. Ini baru ibu-ibu sendiri, ya. Saya pribadi megang bawa duit di kantong plastik, suruh jalan haji mana ke haji mana, bawa duit 10 juta, takut, ya. Takutnya sama orang, ya. Oke, kalau itu 10 juta jangan dibawa ke haji mana, taruh di depan TV. Takut nggak? Takut apa? Kalau hilang nggak apa-apa Bu, yang takut itu kepake. Kalau hilang pasti kita bisa lihat. Tapi kalau kepake itu yang lebih takut lagi. Ya, ini duit kemana ya? Kemarin kayak 10 juta. Kok kurang selembar? Wah ini tanya kepake sama diri sendiri. Ya. Nah itu baru ibu-ibu sama diri sendiri. Berarti ada ketidakpercayaan kalau udah punya duit sama saya sendiri, ya. Nah kemudian ketidakpercayaan penyimpanan pada diri sendiri. Jadi mau taruh di laci, mau taruh di bawah bantal, di loteng, di kulkas, ya. Itu khawatir, ya. Khawatir kepake. Jadi udah punya duit pun masih takut kepake, ya. Padahal ini mudah-mudahan lucu nih. Gimana caranya supaya gampang cari duit? Gimana caranya supaya gampang cari duit? Duitnya ditaruh di tempat yang kita tahu. Jadi taruhnya di laci. Jadi besok pagi bangun tidur, caranya nyari duit, kita buka laci. Kita bilang, oh ketemu pintar nyari duit. Lucu nggak Bu? Nyari duit. Jadi nyari duit yang kita simpan. Itu baru antara ibu-ibu atau antara saya dengan saya sendiri dalam rangka menyimpan duit. Oke, kalau nggak percaya sama diri sendiri, percaya nggak duitnya dititipin ke orang lain? Lebih nggak percaya lagi, ya. Ini kan ibu-ibu kelihatannya sama ya, posisinya sama sebagai orang tua. Ada nggak yang nitipin duit ke anak? Saya punya duit nih 5 juta, simpen nih sama kamu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Sebaliknya,
ada nggak di antara kita yang nitip duit ke orang tua kita? Kalau masih ada? Ada. Ada ya? Masih ada ya? Dititipin duit ke orang tua kita. Ini sama aja sama cerita duit lebaran. Duit lebaran waktu kita masih kecil dapat, ngomongnya kalau sekarang 100.000 ya, dapat 100.000 kita titip ke ibu kita. Ya, besok kita diminta ceritanya panjang. Kurang 1.000, kurang 200.000. Jadi kemudian gimana kalau dititipnya ke adik kita? Ada nggak yang titip duit ke adik? Ke adik, ke kakak, atau sebaliknya kita dititipin duit adik kita? Ada berapa tuh titipnya? Ya, alasannya biar diketahui ya sama istrinya. Ya, jadi memang ada jadi unsur ketidakpercayaan, ya, unsur tidak kepercayaan menyimpan duit kepada orang lain sehingga kita perlu ada orang yang mengaku bahwa ini kami bank, ya, kami bersedia menyimpan duit Anda, ya. Berapa nyimpannya? Bebas, 100.000, 200.000, 100 juta, 200 juta, pokoknya aman sama kita, ya. Jadi ini duit saya, ya. Nah, padahal, ya, duit yang kita miliki, percaya nggak kalau duit itu adalah titipan? Percaya. Titipan Ya. Allah. Duit yang kita punya sekarang, kemarin, insya Allah besok, minggu depan, tahun depan, itu duitnya titipan. Duit titipan itu kita titipin lagi, ya. Kenapa nggak kita pakai? Itu ceritanya panjang, ya. Jadi duit yang kita punya, yang kita percaya bahwa itu titipan, kita titipkan lagi. Nggak bisa itu kita pegang sendiri, ya. Kita nggak percaya sama diri kita sendiri, ya, katanya oh ini mesti beli ini, mesti beli itu, dan seterusnya. Itu nggak percaya, dan kita nggak percaya dititipkan ke orang pun nggak percaya, ya. Terus kemudian tukernya apa? Udah dititipin, terus tukernya apa? Dapatnya buku tabungan atau kartu ATM, ya, atau apa lagi? Bunga. Sertifikat. Oh, ini kelihatannya saya masih bicara sama ibu-ibu nih. Kalau jawabannya masih seperti itu. Sekarang titipnya nggak begitu, titipnya di handphone. Iya, di ini. Jadi kalau berapa isinya? Mau 5 juta, mau 10 juta, tinggal tunjukkan aja Pak. GoPay. Berapa? GoPay. Cet. Nah, jadi makin lama kita tidak punya bukti yang otentik bahwa kita punya duit segitu, ya. Kalau udah di handphone, itu posisinya tidak seperti buku tabungan. Ya. Jadi kalau buku tabungan itu kita punya duit 10 juta, 20 juta, misalkan, ya, kita besok meninggal, itu bisa ketemu, oh nih, Bapak punya duit, masih ada saldonya nih, 4 juta, ya, ada buktinya. Tapi kalau udah ATM, itu masih ada buktinya, wah ini ada ATM nih, ya, ada ATM bisa dibawa ke bank, ya. Ini bisa dilihat nggak? Tetap nggak bisa, Bu, ya, tetap nggak bisa, ya, karena itu ATM bukan atas nama saya, baru dengan kartu ini dan sebagainya. Cuman kalau ditaruh di handphone itu udah hilang sama sekali uangnya. Kenapa? Karena di protect, ya, ada passwordnya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian mungkin handphonenya bisa di-share, bisa dikasih tahu apa tuh password dan konek-koneknya, baru bisa kita lihat kita punya duit berapa di handphone. Itu ciri-ciri sekarang ini, ya. Jadi yang menjadi titipan kita, yang menjadi titipan di kita, dititipkan lagi, diganti menjadi kartu, buku. Jadi kalau udah di HP itu yang tahu kita sendiri, ya. Yang ingat kita ini mata dan otak kita fokus, oh saldo kita berapa, 800.000, 800 juta, 8 juta buat bayar, kita sendiri yang tahu. Berbeda dengan pakai ATM. Kalau pakai ATM atau debit card masih bisa titip, tolong nih nanti bayaran pakai ini ya, beda sekian itu masih bisa. Kalau handphone jarang orang nitipin handphone, ya, tolong handphonenya bawa aja buat belanja. Itu sesuatu yang tidak terjadi saat ini, ya. Sama aja
dengan kalau kita punya kendaraan, masuk kendaraan atau mau punya sendal bagus, masuk ke masjid, kendaraannya dititipin ke satpam, ya, masuk ke masjid ini aja udah selesai. Nggak tahu mobil kita, motor kita di luar, insya Allah aman, ya tetap dititipin juga. Jadi segala macam yang dititipin ke kita itu dititipkan lagi. Oke, kembali kepada duit, ya. Nah, sekarang ini, ya, seluruh dunia datang ke Indonesia untuk megangin duit kita. Percaya nggak? Ya, begini, ya. Ibu tahu bank dari negara tetangga? Malaysia. Maybank, ada lagi. Itu Maybank yang sudah 100 itu. Hongkong Bank. Jadi hoax. Ya, Maybank datang ke Indonesia membeli sahamnya Bank BII. Jadi datang Maybank buat temannya lagi. Temannya siapa? CIMB. CIMB Niaga itu belum 100%. Ada lagi dari Singapura, namanya OCBC. Ada lagi dari Hong Kong, ASBC. Ada lagi dari Korea. Jadi Korea kesini bukan hanya bawa opa-opa, tapi bawa juga Mobil. Bank Hana, Bank KB Bank, jadi Bukopin yang 10 tahun yang lalu sangat besar, beli lagi sahamnya. Dari Amerika ada lagi Citibank, dari Inggris ada lagi datang Standard Chartered Bank, dari Jerman Deutsche Bank, dari Australia ada ANZ, ya. Dari Jepang pun ada banyak, ada Sumitomo. Jadi seluruh dunia datang ke Indonesia menginginkan uang kita, ya. Tapi sebaliknya agak susah. Jadi kalau ibu-ibu mau jalan-jalan, cari Bank Indonesia di luar negeri itu agak susah. Yang mungkin ketemu BNI ada di Tokyo, ada di Singapura, di London saya belum ketemu. Bank lain itu hampir nggak ada. Jadi uang kita menjadi menarik buat seluruh dunia. Jadi bukan hanya kekhawatiran bahwa kita tidak percaya dengan kita kemampuan kita untuk pegang duit, oh nggak apa-apa. Orang semua datang ke luar negeri datang untuk pegang duit kita. Ya, apa yang ditawarkan, ya, memang yang paling menarik adalah bunga. Ya, kalau bicara tentang fasilitas, kita di satu lingkungan ini bank yang paling dekat cuma ada 2. Ya, yang fasilitas saja yang ada ATM, tapi kalau sekarang kan fasilitas bukan ATM tapi di handphone. Fasilitas yang terbesar dari Bank Indonesia cuma 2. Oke, tetapi kembali kepada keuangan syariah, ya, apa yang didapat, ya, oleh bank syariah dan apa yang didapat oleh bank konvensional itu dianggap sama. Ya, kenapa sama? Kita mah anggap aja sama deh. Kita nggak sempat belajar gituan, ya. Yang pertama adalah sama tiap bulan dapat duit masuk, ya, disamakan dengan hitungan persen, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang beda, ya. Bunga sama nisbah bagi hasil itu sesuatu yang beda. Kalau cuma hitung uang masuknya aja, ini sama. Sotomi sama bakso itu sama. Apa samanya? Sama-sama pakai mangkok, sama-sama pakai kuah, sama-sama pakai bihun, pakai sambal, tetapi intinya adalah beda. Ya, kalau yang nggak belajar sama-sama aja. Jadi kalau kita datang tamu dari Malaysia ya ke sini, dia nggak bilang itu sotomi, nggak bisa bilang itu bakso, dia bilang itu sop. Karena di sana cuma ada sop, nggak ada mie yang lain. Ya, terutama kalau orang Melayu nggak makan gitu-gituan. Ya, pertama perlu dipahami tentang perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Ya, nah ini kalau mau bersumber dari sini, ya, bunga dan bagi hasil itu adalah beda. Ya, kalau bunga itu berdasarkan janji. Kalau janjinya akan diberikan 10%,
itu si nasabah berhak minta 10% secara hukum. Nggak bisa kalau dikasih 11%, nggak mungkin ada yang protes. Tapi pada saat dikasih cuma 9%, itu dia boleh menuntut secara hukum. Tetapi kalau bagi hasil itu berdasarkan, kalau dibilang bahasanya bagi hasil, ya. Kalau nggak ada hasilnya nggak dibagi. Itu salah satu proses yang berbeda atau mekanisme berbeda antara bunga dan janji. Ya, gimana kalau rugi? Kalau rugi ya jelas nggak dapat hasilnya, tapi nggak ada bank yang mau rugi. Ya, segala macam usaha digunakan supaya proses bisnisnya itu untung. Oke, nah ini sebetulnya mau teknis lagi, cuman waktunya sudah jam 2. Oke, terus kemudian permasalahan atau kondisi yang ada di bank syariah itu selalu disamakan atau dikaitkan dengan bank konvensional, karena arti konvensional adalah sesuatu yang harus sudah diketahui atau sudah jamak maksudnya ya semuanya sudah paham, tanpa belajar pun orang itu sudah harus memahami sistem bank. Artinya maksudnya jadi yang ada di patokan yang ada di bank konvensional menjadi patokan pemahaman kegiatan di bank syariah. Oh, kalau gitu itu memang sama. Oh, kalau gitu memang sama, karena mempelajarinya tidak secara mendalam. Tetapi giliran salah, yang disalahkan apanya? Yang disalahkan agamanya. Ya. Jadi kalau ada beberapa kasus seperti bank muamalat yang ada kerugian, dibilang apa? Oh, ya gara-gara Islam nih, Islam tidak bisa ngurus keuangan. Ya. Nah, tetapi kalau pada saat bank konvensional rugi, itu tidak dibawa Islamnya, yang dibahas tentang oh ini tidak profesional. Baru minggu ini, ya, salah satu bank besar di Indonesia juga baru aja dibeli sama Jepang, ya, namanya ibu-ibu pasti tahu Bank BTPN, ya, bank salah satu bank besar dari Bandung, ya, itu baru diakuisisi atau dibeli oleh Bank Sumitomo. Tapi nggak ada yang banyak bahas. Oh, kita tidak bisa keluar sehingga orang Jepang itu tidak ada. Tetapi kalau bank syariah salah satu aja, misalkan satpamnya terlambat, mungkin dibahas ini gara-gara Islam. Ya, jadi itu salah satu atau pengantar tentang bank syariah. Nah, terus kemudian, kalau ini saya nggak bisa bicara nih, ya. Ini tentang pinjaman bank, ya. Saking ketergantungannya kita kepada bank saat ini, ya, apa yang kita lakukan sekarang itu bisa dibilang gila. Ya. Waktu tahun 80-an, waktu Perumnas atau Bank BTN baru masuk, itu kebanyakan orang malu kalau punya rumah KPR BTN. Apa boleh buat lah, itu rumahnya ditempel, rumah KPR BTN. Kalau ditanya rumah lo di mana? Ada deh, Palu ya, rumahnya di BTN. Tahun 80-an, ya, jadi tahun 80-an itu tetangga-tetangga saya itu baru pindah ke Bekasi, nggak mau tahu dia kondisi kayak gimana. Ya udah, pokoknya rumahnya kredit, ya. Tahun 90-an itu orang malu kalau punya motor atau punya mobil belinya kredit, sampai digodain. Bunyinya dit nih, kenapa kredit? Tapi sekarang orang itu dibilang gila kalau nggak nyicil. Gila loh, itu harganya mahal, kenapa nggak nyicil aja? Nah, jadi itu kondisi yang ada sekarang, sudah ketergantungannya kita sama kredit atau sama kalau penyimpanan di bank kepada sistem yang sudah konvensional. Oke, saya segini aja, ya. Ini kalau diikutin presentasinya, ini ada
dasar-dasar syariah tentang riba ya. Jadi paling enggak di Quran sendiri ada 6 ayat yang membahas tentang riba, tapi ini enggak sampai sana. Terus kemudian ada 4 ayat yang membahas tentang jual beli. Tetapi karena saya bukan ustaz, ini pembahasannya perlu pemahaman dan waktu yang lebih panjang. Ibu kalau ditanya surat Al-Quraisy, ini pasti tahu ya, ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim bil sibti wal soif. Ini kalau tafsirnya tentang perdagangan jual beli kaum Quraisy yang berjalan di malam hari. Itu kalau terjemahnya doang. Tetapi kalau pembahasannya, wah itu panjang lagi. Oke, saya sampai di sini aja pembahasannya. Kalau nggak ada tanya jawab, nggak apa-apa ya. Kalau ada tanya jawab, boleh juga. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya.